Seorang putri cantik dipaksa menikah, difitnah, bahkan dikutuk. Namun, siapa sangka penderitaan itu justru menjadikannya penguasa gaib paling ditakuti di Nusantara. Inilah kisah legendaris Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Selamat datang di Fantasia Nusantara, tempat di mana legenda dan mitos dari bumi pertiwi hidup kembali. Hari ini, kita akan menyusuri kisah penuh misteri dan keangkeran tentang lahirnya Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, hiduplah seorang putri yang terkenal karena kecantikannya. Rambutnya hitam legam, matanya bening laksana permata, dan tutur katanya lembut seperti alunan gamelan. Sejak kecil, ia menjadi pujaan rakyat. Setiap kali ia keluar dari istana untuk menyapa rakyat jelata, orang-orang kecil merasa seakan beban hidup mereka berkurang hanya karena senyumnya. Namun, di balik tembok istana yang megah, kehidupan sang putri tidak seindah yang tampak. Istana adalah tempat di mana ambisi, iri hati, dan intrik politik berkembang. Banyak bangsawan yang tidak senang melihat putri tumbuh menjadi gadis yang semakin disayangi rakyat. Mereka takut pengaruhnya suatu hari bisa mengguncang keseimbangan kekuasaan. Raja, ayahnya sendiri, mulai melihat sang putri bukan hanya sebagai anak, melainkan juga sebagai pion dalam permainan politik. Pada suatu hari, Raja memutuskan untuk menikahkan sang putri dengan seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Perjodohan itu dimaksudkan untuk memperkuat aliansi dan memperluas pengaruh kerajaan. Namun bagi sang putri, keputusan itu terasa seperti hukuman. Ia masih muda, hatinya masih murni, dan ia belum siap menyerahkan dirinya pada seseorang yang bahkan tak ia kenal. Ia ingin hidup dengan bebas, merasakan cinta sejati, bukan sekedar menjadi alat perekat antara dua kerajaan. Penolakannya menimbulkan masalah besar. Di mata sebagian bangsawan, sikap putri dianggap pembangkangan. Kabar itu menyebar dengan cepat di istana. Sang putri menolak kehendak raja. Desas-desus mulai bermunculan. Sebagian berbisik bahwa ia keras kepala, sebagian lagi menuduhnya membawa kesialan bagi kerajaan. Hari-hari sang putri berubah menjadi penuh tekanan. Senyum yang dahulu selalu menghiasi wajahnya mulai memudar. Malam-malamnya dipenuhi tangis yang ia tahan sendirian di dalam kamar. Ia mulai menyadari bahwa keindahan, kekayaan, dan status yang ia miliki hanyalah penjara emas. Namun di dalam hatinya, ia tetap berpegang pada keyakinan. Suatu hari, kebenaran dan kebebasan akan datang padanya. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia merasa takdir besar menantinya di luar sana. Dan disinilah perjalanan sang putri menuju takdir barunya dimulai. Sebuah takdir yang akan mengubah dirinya dari seorang gadis malang menjadi penguasa gaib Laut Selatan. Penolakan perjodohan tidak berhenti begitu saja. Bangsawan yang iri melihat popularitas sang putri mulai memanfaatkan situasi. Mereka menyebarkan fitnah bahwa sang putri membawa sial bagi kerajaan. Beberapa kali bencana alam terjadi di sekitar kerajaan. Sawah gagal panen, wabah penyakit melanda, dan peperangan kecil di perbatasan memakan banyak korban. Semua itu dianggap sebagai tanda kemurkaan para dewa. Dan entah bagaimana, semua kesalahan diarahkan pada sang putri. "Ayah, aku tidak bersalah!" seru sang putri suatu malam di balairung istana. Namun raja yang dulunya penuh kasih kini buta oleh amarah dan tekanan para penasehatnya. "Cukup! Engkau telah mempermalukan kerajaan ini. Engkau bukan lagi putriku." Dengan hati hancur, sang putri diusir dari istana. Ia berjalan keluar tanpa ditemani siapapun, hanya ditemani air mata yang jatuh di pipinya. Namun penderitaan tidak berhenti di situ. Sebuah kutukan goib seolah menimpanya.
Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya dipenuhi luka-luka yang menjijikan. Wajah cantiknya perlahan rusak dan bau busuk mengikuti kemanapun ia pergi. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini berbalik menjauh. Anak-anak melempari batu saat ia lewat dan orang tua mengusirnya dari kampung-kampung yang ia lalui. Dalam sekejap, putri yang dulu dipuja kini menjadi orang terhina. Ia menanggung rasa sakit bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Malam-malamnya dihabiskan dengan berbaring di hutan gelap, menatap langit penuh bintang, sambil bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dewa-dewa begitu kejam padanya? Tapi di balik keputusasaan itu, ada cahaya kecil yang terus bertahan, keinginannya untuk menemukan arti hidup. Ia yakin, penderitaan ini bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, sang putri yang terus berjalan tanpa arah tiba di tepi laut. Ombak besar menggulung, angin kencang berhembus, dan aroma asin laut memenuhi udara. Ia duduk di pasir, memandang lautan luas yang seakan memanggil namanya. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Wahai langit, wahai bumi, wahai laut yang luas, ambillah penderitaanku. Jika aku ditakdirkan hidup, berilah aku alasan. Jika aku ditakdirkan mati, terimalah ragaku." Saat itu juga, sesuatu terjadi. Dari dasar lautan muncul cahaya hijau kebiruan yang menyilaukan. Ombak bergulung tinggi, namun bukannya menghancurkan, justru merangkul tubuh sang putri. Ia merasa seperti ditarik ke dalam pelukan samudera. Dalam pusaran air, ia bertemu makhluk gaib. Roh-roh laut, naga raksasa berkilau, dan sosok penjaga samudera. Mereka berkata, "Engkau tidak terkutuk, engkau dipilih. Laut Selatan memanggilmu karena hanya engkau yang bisa menjadi ratunya." Tubuh sang putri yang penuh luka perlahan pulih. Kulitnya kembali halus, wajahnya kembali cantik, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Aura yang memancarkan kekuatan mistis yang membuat siapapun bergetar melihatnya. Sang putri menyadari, penderitaannya adalah jalan menuju takdir yang jauh lebih besar. Sang putri dibawa ke sebuah istana gaib di dasar laut. Istana itu terbuat dari batu karang hijau berkilau, dipenuhi cahaya mutiara, dan dihuni oleh ribuan makhluk gaib. Di sana, ia diberi mahkota berhias permata laut dan kebaya hijau yang megah. Roh-roh laut bersujud kepadanya, menyebutnya Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Sejak saat itu, ia memiliki kekuasaan tak tertandingi. Dengan sekali gerakan tangannya, ombak bisa bangkit setinggi gunung. Dengan sekali tatapan, jiwa-jiwa yang hilang di lautan tunduk padanya. Pasukan gaib setia melindunginya, menjadikan Laut Selatan kerajaan yang tak tertandingi. Namun kekuatan besar juga membawa kesendirian. Dari istana megahnya di dasar laut, Nyi Roro Kidul memandang dunia manusia. Ia tahu, ia tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Tapi ia juga tahu, namanya akan selalu dikenang, ditakuti, sekaligus dihormati. Legenda Nyi Roro Kidul menyebar ke seluruh tanah Jawa. Banyak yang percaya bahwa raja-raja Jawa memiliki ikatan gaib dengannya. Katanya, siapapun yang menjadi Raja Mataram harus menjalin perjanjian dengan Sang Ratu Laut Selatan. Masyarakat pesisir pun meyakini kehadirannya. Hingga hari ini, banyak pantangan di pantai selatan. Orang dilarang memakai pakaian hijau karena warna itu
adalah warna kebesaran sang ratu. Mereka percaya orang yang berani menantangnya akan terseret ombak dan tidak kembali. Namun di balik kisah mistis itu, ada pesan moral yang mendalam. Penderitaan bisa menghancurkan seseorang, tapi juga bisa menjadi jalan menuju kekuatan. Nyi Roro Kidul adalah simbol bahwa dari kehinaan, seseorang bisa bangkit menjadi sosok agung meski dengan harga yang mahal. Hingga kini, ombak besar Laut Selatan seakan menjadi pengingat bahwa di balik keindahan alam Nusantara ada kekuatan gaib yang tak bisa diremehkan. Dan di antara kabut malam, banyak yang percaya sosok berbusana hijau masih bersemayam menjaga kerajaannya di dasar laut. Demikianlah kisah lahirnya Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sebuah legenda yang mengingatkan kita bahwa penderitaan bisa melahirkan kekuatan, meski penuh misteri dan pengorbanan. Nantikan kisah epik Nusantara lainnya hanya di Fantasia Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita penuh magis dari Bumi Pertiwi.